Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Taset. Baik rekan-rekan, untuk video hari ini ya, perjalanan gold Bitcoin kemungkinan akan saya ulas, tetapi untuk pair forex saya skip terlebih dahulu ya. Dan untuk minggu ini saya jarang upload dikarenakan ada kepentingan di luar kota. Jadi langsung masuk aja ke pembahasannya. Dari segi fundamental untuk hari ini tuh kosong, nggak perlu yang diantisipasi. Tetapi dari 22.30 nanti itu ada pidato daripada anggota FOMC ya. Cuman sedikit hati-hati aja menjelang penutupan market nanti. Kemudian langsung masuk dari segi indeks dolar sendiri. Open market itu berada di area di bawahnya resisten pertama, tetapi masih tetap berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Untuk penurunannya sendiri itu ketahan di support pertama weekly dan harga langsung kedorong balik ke atas. Di hari Jumat ini kenaikannya dari segi indeks dolar itu kurang lebih pas ke reject ketika dia menyentuh level area resisten kedua weekly yang berada di 100.86, dan ini pelan-pelan turun ke bawah kembali. Kunci untuk penurunannya hari ini sampai dengan menjelang penutupan market adalah di 100.12. Selama indeks dolar hari ini tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, waspada ini bisa pullback kembali ke atas. Tetapi menjelang penutupan market nanti kemungkinan masih tetap berada di bawahnya 100.86. Tetapi kalau misalkan hari ini kehilangan level area support yang berada di 100.12, ringnya pun terbatas, sampai dengan menjelang penutupan market nanti gambaran saya dia tidak akan mencapai zona tengah atau sebagai pivot. Kalau misalkan saya gambar kurang lebihnya ya, misalkan Anda turun nggak jauh-jauh di antara 100.12 baru pullback kembali ke atas, tetapi 100.600 ini yang perlu diwaspadai. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold minggu ini itu ekstrim. Open market itu berada di area di atasnya support, kemudian harga langsung tancap gas ke atas 2 hari berturut-turut sampai dengan Selasa kemarin ya. Tetapi untuk kenaikannya sendiri setelah dia mampu break di level area resisten kedua weekly yang bertumpuk dengan punyanya monthly 3403 sampai dengan 3408, ini tidak ada reaksi. Tetapi untuk gold sendiri itu mencapai level area minor bagian atas. Misalkan untuk level area SRP-nya saya pecah antara R2 dan R3 weekly, zona tengahnya itu berada di 3432, maksimum adalah di 3451. Ketika mencapai level area zona yang saya blok merah ini, mendadak dia pullback kembali ke bawah. Dan kenaikannya sendiri yang terjadi di tanggal 8 kemarin itu kurang lebih juga nggak jauh-jauh di resisten kedua weekly antara 3403 sampai dengan 3408, dan drop secara signifikan menguji level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, membuat zona penerusan harga dan drop secara signifikan. Untuk penurunannya sendiri itu ketahan di pivot weekly di kisaran 3277, dan harga ini pullback kembali ke atas memasuki level area zona yang saya blok hijau. Ada harga 3328 sampai dengan 3353. Kalau dilihat dari pola yang saat ini terjadi, di mana untuk gold ini ke reject di level area zona tengah atau sebagai pivot, kalaupun ada kenaikan, misalkan mampu, kuncinya berada di 3353. Selama harga masih belum mampu break atau bergerak di atasnya 3353 malam ini, bisa aja ini pullback kembali ke bawah. Tetapi hati-hati karena zona blok hijau ini 3328 ini adalah sebagai level area support saat ini. Jadi kalau misalkan saya gambar, yang perlu diwaspadai adalah lepas dari 3353 sebagai history high di minggu yang sebelumnya adalah maksimum, gambaran saya masih tetap berada di bawahnya level area minor antara high sampai dengan resisten kedua weekly, zona yang saya blok merah 3371 sampai dengan 3384 maksimum. Tetapi syaratnya adalah dia harus mampu
maintain di atasnya 3353. Tetapi kalau misalkan malam ini, meskipun ada kenaikan ke reject di antara 3353, pantau terlebih dahulu harga ini mampu nggak turun balik di bawahnya 3328. Mengingat di kirinya di sini juga ada zona demand yang baru kebentuk. Misalkan mampu, baru ada peluang kemungkinan dia akan turun, tetapi ringnya terbatas sampai dengan menjelang penutupan market agak sedikit berat, tetapi zona pantaunya adalah di 3296 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan di pivot kemungkinan masih belum. Jadi kesimpulannya, untuk gold, kalau menurut saya ini masih gambling karena dia bergerak di antara hack sampai dengan resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support. Bisa dikatakan tren kalau misalkan harga ini mampu maintain di atasnya 3353, baru ada peluang arah minor kurang lebih 3370 sampai dengan 3380. Tetapi waspadai malam ini bisa aja sideways di antara kedua level area yang ada di sini. Kemudian penurunan lebih lanjut, misalkan harga mampu maintain kembali di atasnya 3328, pantau di kiri di sini zona demand terdekat kurang lebihnya di kisaran 3320 ini di break atau tidak. Kalau misalkan di break, baru ada peluang kemungkinan mendekati level area 3296 akan diambil malam ini ya. Jadi untuk gold volatility gede, waspadai kalau misalkan rekan-rekan mau masuk ke market. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin minggu ini kuat banget ke dorong ke atas, dan sebagai antisipasi di video outlook kemarin ya, area entry swing buy itu berada di area support pertama weekly 93.700-an kurang lebih, atau zona yang saya blok biru bagian bawah. Dan ini keambil harusnya swing minggu ini untuk Bitcoin sudah TP ya, karena untuk TP maksimumnya itu berada di 99.600-an. Untuk Bitcoin sendiri ini sudah mencapai batasan pantau over weekly, di mana ada resisten 3, 102.100-an atau saat ini support, dan resisten 4 itu berada di 103.44. Jadi pergerakan minggu ini dari segi Bitcoin sudah over. Rata-rata atau normalnya itu maksimum adalah kalau ada kenaikan di resisten 2. Di atas resisten 2 ini dikatakan pergerakan adalah over. Sebagai batasan pantau overnya sudah tercapai untuk minggu ini, jadi waspadai, bisa aja Bitcoin ini lanjut ke dorong ke atas, ini bisa terjadi. Waspadai kalau misalkan sebelum melanjutkan perjalanan ke atas, misalkan ada potensi koreksi 1 sampai dengan 2 hari ke depan, zona yang saya blok merah 100.600, 101.200-an kurang lebih, ini yang akan menjadi antisipasinya misalkan dia terkoreksi lebih dulu. Jadi untuk Bitcoin sendiri, planning swing minggu ini sudah selesai. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.